Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati ayahanda, ibunda, anak-anakku jamaah salat subuh Masjid Jami'at Ta'awun yang dimuliakan Allah. Pada subuh kali ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali untayan kalimat tahadus binikmah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izinnya, berkat nikmatnya iman Islam, sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berkat nikmat itu mudah langkah kaki kita, ayunan tangan kita, terpautnya hati kita hadir kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ruku dan sujudnya kita di masjid ini ikhlas dan Allah berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan buat kita semua. Serta berkah salawat bertaburkan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita insyaallah. Harapan kita semoga Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kita kembali nampak jelas kelahiran Rasulullah. Kita pelajari kembali sejarah kehidupan beliau guna semakin mencintai kita kepada Rasulullah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika Michael Hahad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ini, beliau tidak ragu menempatkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor 1 dari 100 tokoh yang ia tulis dalam bukunya. Ketika buku ini diseminarkan di London University, seorang wartawan bertanya, Ahad, apa alasan engkau menempatkan Muhammad nomor 1 dari 100 tokoh yang kau tulis dalam bukumu yang berpengaruh di dunia ini? Jawabannya luar biasa. Kata Michael Ahad, adakah manusia sehebat Muhammad sampai detik ini? Dakwahnya singkat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang pertama-tama percaya yakin kepada dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah cuma 4 orang. Benar gak? Siapa? Yang pertama Abdullah bin Quhafah. Kita kenalnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. 2 anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah.
Mengawal dakwahnya 4 orang yang percaya, yang yakin dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi rentang waktu 1400 tahun, dari 4 orang itu bukan makin sedikit, tapi sudah miliaran orang yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Mengapa demikian bukan makin sedikit? Karena agama-agama di dunia banyak juga yang tidak ada penganutnya. Karena kata hak yang dibawa oleh Muhammad ini nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Kalau yang disampaikan Muhammad nilai-nilai kebohongan, kata hak, saya tidak yakin kebohongan mampu bertahan sampai 1400 tahun lamanya. Ini jawaban. Buku ini sampai sekarang masih ada. Silakan baca ya. Dan belum ada yang berubah. Dakwah Nabi singkat, cuma 23 tahun. Karena umur Nabi juga cuma 63 tahun. 40 tahun Allah angkat jadi Rasul. Kalau Nabi terdahulu, Nabi Yunus dan Nabi Nuh dan umurnya sampai berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun kata Quran. Berapa? 950 tahun. 450 tahun Allah angkat Nuh jadi Rasul. 500 tahun Nabi Nuh dakwah. 5 abad dakwahnya kata Nuh, mengajak umatnya rukun dan sujud kepada Allah. Da'autu qaumi lailan wa naharan, kata Nabi Nuh. Nanti periksa surat Nuh di rumah, baca ya. Aku ajak umatku lailan wa naharan, malam siang siang malam. Tuh. Tapi 500 tahun berdakwah yang ikut cuma belasan orang. Coba ya. Kalau kita jadi Nabi Rasul begitu udah minta pensiun dini, benar? 5 abad yang ikut belasan orang. Tapi Rasulullah singkat 13 tahun. Apa yang ditanamkan Nabi? Keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah itu. Membongkar dinasti jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Itu bahasa. Ya. Percaya kepada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nabi Nuh juga begitu. Umatnya percaya kepada patung. Ya'uq, Nasr, Ya'ud. Itu patung siapa zaman Nabi Nuh? Orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka dibikin patung. Makanya Rasulullah tidak boleh kita gambar, apalagi dibikin-bikin patungnya, khawatir disembah nanti ya. Makanya lihat di Arab tuh tidak ada monumen bersejarah patung, ada kan? Di tempat kita kan banyak patung ya. Ya. Ada patung selamat datang, Buku Tani, begitu kalau kita ya. Di Arab nggak ada. Yang dijadikan monumen sejarah di sana masjid. Kalau ada peristiwa sejarah, bangun masjid di sini. Itu biar apa? Orang semakin dekat sama Allah. Jadi tidak mudah di 13 tahun meyakinkan Arab jahiliyah untuk iman percaya kepada Allah. Ya. Bahkan saking bencinya bukan tidak ada tawaran. Ada tawaran Pak ya Bunda. Muhammad, udah kalau memang masih mau dakwah aja begini aja kira-kira. Tahun ini saya nyembah Tuhan udah Allah. Tapi tahun depan kamu nyembah berhala ya Tuhan saya. Wih. Ada tawaran begitu di Mekah 13 tahun. Tapi dijawab oleh Allah apa? Qul ya ayyuhal kafir. Itu background historisnya turunnya surat Al-Kafir. Kalau kita mengenalnya asbabun nuzul. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir. Kafir mana ini? Mekah zaman itu. Quraisy yang tidak iman kepada Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. A'budu fi'il mudhari kalau kajian bahasa Arab. Artinya apa? Hari ini dan akan datang aku tidak akan pernah menyembah sesembahan yang kamu sembah. Begitu maknanya. Jadi Rasulullah dari mulai ditawarkan sampai akhir hidupnya tidak akan pernah mau menyembah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku pun tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku pun tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian inilah yang
lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu silakan, untuk saya agama saya. Makanya kalau kita berdoa, saya pernah berdoa di 34 provinsi yang hadir, saya disuruh mimpin doa. Saya bilang sama saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia, saudara-saudaraku yang beragama Islam, berdoa, aminkan doa saya. Yang beragama non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan keyakinannya masing-masing. Gitu. Ya. Artinya apa? Kita berdoa, ya. Dia juga berdoa. Ini namanya lakum dinukum. Bagian akidah nggak bisa ditawar-tawar. Jadi tawaran itu udah dari dulu tuh, udah 1400 tahun yang lalu sudah ditawarkan kepada Rasulullah. Muhammad, tahun ini aku ikut Tuhan mudah nyembah. Tapi tahun depan gantian ya, kamu yang nyembah Tuhan saya. Jadi masalah akidah tidak ada toleransi. Akidah. Jadi begitu luar biasa Rasulullah berjuang ya, di Mekah, meyakinkan orang Arab jahiliyah agar beriman kepada Allah dan Rasul. Orang kalau udah yakin banget susah. Makanya ini kaitannya dengan hidayah, Bapak Ibu. Ya. Orang itu enggak ujung-ujung juga dapat hidayah. Abu Bakar As-Siddiq, lihat sejarahnya. Mengapa dia kemudian langsung tunjuk tangan, begitu bahasa kita? Saya Muhammad yakin percaya sama ajaran Islam yang kau bawa. Orang tua yang pertama kali yakin kan Abu Bakar. Ternyata ketika kita baca sejarah beliau sebelum Islam itu sering ngaji kayak kita begini dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Pendeta Nasrani, pamannya Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Ya malam udah baca kitab Taurat dan Injil, udah baca dikaji. Dalam kitab Taurat dan Injil ada informasi, ada penjelasan akan lahirnya Nabi setelah Nabi Isa, namanya Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran penyempurna. Jadi sebagian isi kitab terdahulu ada dalam Quran. Makanya informasi ini diabadikan Allah. Baca suratnya nanti, surat As-Saff ayat 6. Baca dulu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Ingat ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israil, sungguh aku adalah utusan Allah kepada. Jadi Nabi Isa mengaku siapa? Utusan Allah, Rasul kepada, bukan Tuhan saya, kata Nabi Isa begitu. As-Saff nanti, bukan Tuhan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku benarkan isi kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku beritahukan berita gembira kepada engkau wahai Bani Israil, akan lahirnya seorang nabi sesudahku yang namanya Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi ini udah dikaji, dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Waraqah bin Naufal bilang, wahai Abu Bakar, umurku sudah tua, mungkin aku tidak sempat berjumpa dengan Nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kalau engkau sempat berjumpa selama hidupmu dengan beliau, tolong sampaikan salamku padanya. Luar biasa. Di sini sejarahnya mengapa Abu Bakar langsung, ya Rasulullah, saya langsung Islam. Prosesnya beda-beda orang memeluk agama Islam. Umar bin Khattab dengar Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah binti Khattab, surat Toha dibaca. Orang Arab jahiliyah itu pintar bikin syair ya. Tapi ketika Umar bin Khattab mendengar syair yang dibaca, kalimat-kalimat yang dibaca oleh Fatimah binti Khattab adiknya, dia bingung, ini syair apa? Begini indah, uslubnya luar biasa, kata-katanya menyentuh hati. Apa ini? Tersentuh hati beliau, diberikan hidayah oleh Allah, kemudian memeluk agama Islam. Alhamdulillah.
Dan orang-orang besar juga begitu, proses hidayahnya beda-beda. Ini namanya hidayah. Hidayah itu apa Ustaz? Huda yahdi, hidayah, petunjuk. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kita, mungkin kita nggak sadar, kita dibimbing Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali ayat Buddha. 17 kali kita mohon hidayah iman kepada Allah. Benar apa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Benar apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur ya barusan subuh, ya. Kedua kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nanti mau tidur isya, 2 kali lagi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya Allah jalan yang lurus. Saya ketika mengkaji ayat ini, tafsir ayat ini, guru saya Profesor Quraisy Shihab, saya belajar juga dengan beliau. Dia mengatakan jalan yang lurus ini maksudnya apa? Jalan tol. Kalau kita sudah berada di jalan tol itu tidak mungkin berbelok ke belakang, betul Pak? Kita akan sampai kepada tujuan yang kita tuju. Nggak boleh tol pakai segala belok, kan nggak ada. Lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kita akan sampai kemana tujuan kita? Tujuan kita yaitu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, jalan orang yang Engkau ridho. Yang diridhoi Allah apa? Yaitu agama Islam. Ini yang kita minta. Sejarah mencatat orang-orang besar proses masuk Islamnya beda-beda. Lewat kajian-kajian pengetahuan tersentuh hati. Kalau kita mau bersyukur, ibu bapak kita Islam, lahir kita Islam. Makanya alhamdulillah. Ini juga hidayah Allah. Karena Allah sayang sama kita, kita dilahirkan dari ibu bapak yang muslim, lahir kita muslim. Disuruh ngaji kita, disuruh kenal Allah, bergaul sama orang-orang yang baik. Di pertengahan tahun 75 ditawarkan pemerintah Perancis kepada pemerintah Mesir untuk diteliti mumi Fir'aun. Mengapa ini Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa awet aja sampai sekarang? Ditunjuk Profesor Dr. Maurice Bucaille sebagai kepala penelitian mumi Fir'aun. Ini Maurice Bucaille malam-malam dia teliti ini Fir'aun ini yang hidup zaman Nabi Musa yang sekarang masih awet, muminya masih ada, kita lihat di museum Mesir. Ini mengapa orang awet benar? Padahal yang tenggelam di Lautan Merah bukan dia aja, benar nggak? Fir'aun kata Quran wa junudahu dan bala tentaranya. Jadi nggak sendiri Fir'aun tenggelam di Lautan Merah dengan bala tentaranya. Tapi kok yang masih awet itu dia sendiri. Yang lain pada kemana ini? Ceritanya kita nggak tahu yang lain bala tentaranya. Kok ini masih awet? Lewat kapasitas ilmu yang dimiliki, oh ada kandungan garam dalam tubuh Fir'aun. Memang ia wafat, meninggal, tenggelam di Lautan Merah. Tapi lewat kapasitas ilmu dia nggak yakin, nggak mungkin. Cuma kandungan garam aja, awet. Ya ikan asin juga dikasih garam, benar nggak? Tapi kan juga habis juga lama-lama. Tapi ini udah ribuan tahun masih awet aja. Kembalikan lagi dah di mumi ke Mesir. Kemudian dia diskusi dengan intelektual Muslim yang ada di Mesir. Wah, tuan-tuan intelektual, ada nggak jawaban dari Islam mengapa Fir'aun masih awet? Dijawab Quran surat Yunus ayat 92. Baca di rumah. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini aku awetkan jasadmu Fir'aun. Untuk apa? Jadi pelajaran buat umat-umat sesudah. Jadi yang ngawetin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja diawetin. Buat apa? Pelajaran buat umat sesudahmu nanti, termasuk kita. Kita juga bisa ngambil pelajaran. Orang yang sombongnya kelewatan, tenggelam hidup. Ini makanya sombong nggak usah kelewatan, tenggelam pasti. Ya. Kan Firaun begini bilangnya, aman itu arsiteknya. Buatkan bangunan yang tinggi. Peneliti sejarah mengatakan bangunan yang tinggi dibuat Firaun, piramid yang ada di Mesir. Buatkan bangunan yang tinggi. Buat apa Tuhan Firaun? Aku ingin melihat Tuhannya Musa dan Harun. Na'udzubillah min. Dalam kajian tafsir, kalau Allah menyebut orang bukan dengan nama sebenarnya tapi julukannya,
Fir'aun Ramses II yang hidup di zaman Nabi Musa. Fir'aun itu julukan raja-raja Mesir kuno. Ya. Jadi kalau Al-Quran menyebut orang dengan nama julukannya, bukan dengan nama sebenarnya, maknanya apa? Orang yang model begitu akan ada terus sampai akhir zaman. Jadi orang kayak Fir'aun kan ada terus. Kadang-kadang kita suka dengar orang kayak Fir'aun itu lagunya begitu. Ya. Orang yang model begitu akan ada terus. Abu Jahal, Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Quran menyebutnya Abu Lahab. Artinya orang model begitu akan ada terus sampai akhir zaman. Yang iri, yang dengki, yang jahat kan ada terus orang begitu. Ya. Jadi makanya pelajaran buat kita, sengaja Fir'aun diawetkan sampai hari ini karena siapa? Allah yang mengawetkan. Coba lihat dengan sentuhan ayat ini, Profesor Dr. Maurice Busaid kemudian dia memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Ada lagi ahli bedah kulit dari Thailand namanya Profesor Tajasat. Ini luar biasa ya. Ahli bedah kulit ya. Jadi kita baca Quran itu ilmuwan biasa. Saya belajar kristologi, saya belajar Injil sama pendeta biasa tuh. Saya ikut kajiannya seharian sampai malam, dari pagi jam 7 udah duduk begini saya. Sama beberapa pendeta kita pegang Injil, kita belajar. Bahkan saya kuliah belajar ilmu perbandingan agama-agama kita pelajari. Ya. Agar apa? Agar kita semakin yakin akan kebenaran agama kita. Sebagai sebuah ilmu biasa. Rocky Gerung juga kan baca Quran ya. Mungkin rajinan dia tuh ngajinya daripada kita kan gitu. Ya. Ini tajasat dia baca juga terjemahannya. Dia bertemu surat yang di depan itu An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, kami siksa mereka di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Bagaimana bentuk siksaannya? Quran menggambarkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ternyata bentuk siksaan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Setiap kulit mereka hancur, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab Allah. Na'udzubillahi min. Saya ingat saya sholat maghrib di Masjidil Haram, Imam Ahmad Sudais baca ayat ini, menangis beliau. Tidak mampu melanjutkan ayat ini. Cepat-cepat menangis beliau, terisak-isak. Mengapa? Tersentuh hati. Tajasat berpikir, dia ahli bedah kulit. Dia nanya. Jadi pertanyaan cerdas itu ayat muda, mengapa? Itu pertanyaan cerdas. Dia bertanya, mengapa Quran ketika menggambarkan orang kafir disiksa dalam neraka jahanam, kulit yang disebut? Kan ada daging, benar gak? Ada tulang, tapi mengapa kulit yang disebut? Lewat kapasitas ilmu yang dia miliki, ternyata kulit bagian tersakit dari tubuh manusia. Masya Allah. Yang terjadi apa? Lewat sentuhan ayat ini, Profesor Tajasat disaksikan oleh ilmuwan yang lain di Karachi saat itu, dia masuk Islam. Alhamdulillah. Orang Barat itu biasa. Jadi orang yang cerdas itu kan mengawali rasa ingin tahu mengapa begitu. Sir Isaac Newton, jutaan orang di dunia ini melihat apel jatuh dari pohonnya. Kalau kita mangga jatuh kan gitu. Kan cuma Sir Isaac Newton yang bertanya mengapa apel jatuh ke bawah bukan ke atas. Ditanya seperti itu. Akhirnya muncullah teori gravitasi. Itu orang cerdas begitu. Mengapa jatuh? Itu mangga jatuh tiap hari nggak pernah nanya kita. Iya kan, biarin aja. Isaac Newton cerdas, mengapa apel jatuhnya ke bawah bukan ke atas? Begitu. Kan sama-sama nggak ada apa-apa, di bawah nggak ada, di atas juga nggak ada. Tanya dia begitu. Orang-orang cerdas begitu. Ada orang di Amerika yang meneliti tentang suara-suara dari gerakan-gerakan pohon, dahan pohon. Dia teliti, kemudian gerakan-gerakan pohon ini dia taruh di monitor dengan gelombang
Ternyata yang tergambar apa? Lafaz Allah. Lafaz Allah. Oh benar, berarti kata Quran tuh. Quran 1400 tahun yang lalu udah bilang sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Diteliti tuh, pohon bergetar goyang, timpang ini diteliti mereka. Kita pohon kita banyak, gak pernah kita teliti, paling banter kita siram, benar nggak? Cuma diteliti. Ternyata lafaz Allah yang kuat. Benar, pohon berarti bertasbih. Walau yaqahuna tasbihau, tapi kamu tidak ngerti kata Allah cara tasbih mereka. Beda-beda. Lewat kajian dia, kemudian orang ini memeluk agama Islam. Ada ahli otak dari Amerika. Dia teliti juga. Ternyata bagian saraf otak manusia kalau ingin sehat harus tersentuh darah, aliran darah harus mengalir. Kapan aliran otak kita ini tersentuh darah? Kalau kita sujud. Dia baca agama-agama lain, cuman Islam yang nyuruh umatnya sujud kepada Allah. Ternyata dari sisi kesehatan luar biasa manfaatnya. Kalau nih bagian dari sel otak ini tidak tersentuh aliran darah, nggak normal otak kita. Wajar kalau Nabi bilang sujud lamain, kan begitu. Ruku lama, apalagi sujud terakhir lebih lama. Kamu mohon sama Allah di situ yang banyak. Secara pribadi, kata Rasulullah, perlamalah ruku dan sujud. Mengapa? Karena ketika kita sholat, dosa kita Allah taruh di atas kepala dan punggung kita. Jadi biar dosa rontok, lebih lama ruku dan sujud kepada Allah. 30 tahun dia teliti ini. Masya Allah, ternyata Islam agama yang luar biasa. Nyuruh umatnya sujud, lebih lama dalam sujudnya. Ternyata memang ada aliran darah yang harus dialirkan ke sel otak yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sujud. Masya Allah. Ya. Lewat sentuhan ayat ini mereka pun kemudian memeluk agama Islam. Hajah Irina Handono, kebetulan Ustaz pernah ketemu sama beliau. Mengapa dia masuk Islam? Ini orang kan ahli kristologi, dia belajar teologi. Ya. Dia belajar teologi. Saya bilang, dia juga baca Quran juga. Ya kayak saya baca Injil kan biasa, saya belajar sama pendeta, gak tanggung-tanggung. Ya. Dia buka, namanya orang kalau bukan orang Islam kan buka buku sama aja kata dia. Iya kan? Dari sini aja dibuka. Nah kalau Quran dibuka dari kayak baca buku biasa kan Al-Ikhlas yang kebuka, benar nggak? Bukan Al-Baqarah. Dia pikir Quran kita biasa aja, bukan normal. Ya Al-Ikhlas yang kebaca sama dia. Dia baca artinya Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu. Dia punya keyakinan saya tiga, begitu. Kata Irna Handono, saya tiga, ini dia satu. Dijelaskan lagi Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai dia. Makin goncang keyakinan. Saya ulang, saya kaji, sampai akhirnya saya yakin, oh Tuhan yang sebenarnya Allah. Hajah Irina Handono. Ini Ustaz nggak baca bukunya, tapi saya ketemu orangnya langsung. Dia cerita begitu proses saya masuk Islam, luar biasa. Saya pernah mengislamkan anak muda di Benda Indah habis sholat Jumat berapa tahun yang lalu. Sebelum saya bimbing syahadat, saya tanya, Ananda, apa yang menyebabkan Anda mau masuk agama Islam, agama kami? Dia bilang apa? Pak Ustaz, setiap saya melihat orang Islam berangkat ke masjid sholat Jumat, bergetar hati saya. Saya lihat ibu-ibu taklim, ikut kajian keislaman, bergetar hati saya. Mengapa? Saya ingin menjadi bagian dari mereka. Ini bukan sekali saya rasakan Ustaz, berulang kali. Sampai hari Jumat ini saya yakin saya memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi umurnya masih muda nih, 25 tahun kalau nggak salah waktu itu. Di depan Nurul Solihin, saya pernah Islam kan anak muda. Malam Senin waktu itu kan ada pengajian bulan Ustaz yang isi waktu itu. Saya tanya anak muda, mengapa nak kamu mau memeluk agama kami? Saya selalu tanya gitu. Apa jawaban dia? Oh
Ustaz, ibu saya Islam. Saya cinta sayang kepada ibu saya. Saya ingin bareng-bareng ibu saya tidak hanya di dunia, karena saya cinta sama ibu saya, ingin bareng-bareng sampai di surga. Tidak mungkin saya bareng ibu saya kalau keyakinan saya beda. Itu yang mengguncang hati saya. Akhirnya karena saya sayang, cinta sama ibu saya ingin bareng-bareng dia. Tidak hanya dunia tapi ke surga. Saya ikut agama ibu saya. Tidak ada paksaan, tidak ada Ustaz. Itu namanya hidayah. Belum lama, ya, malam Senin. Saya masih ingat karena biasa ngaji kita bapak-bapak malam Senin. Luar biasa. Ini hidayah. Banyak lagi cerita hidayah orang lewat kajian, lewat sentuhan iman, lewat bacaan, lewat bergaul. Jadi Corbusier ketika ditanya mengapa mau masuk Islam, dia bilang apa? Saya hidup di lingkungan muslim, teman-teman saya muslim baik-baik. Masya Allah. Sampai akhirnya saya yakin. Begitu jawaban. Boleh silakan di YouTube-nya ada. Kalau nggak, teman saya muslim baik-baik, muslim yang baik, yang taat, yang saya adem tenteram kalau bareng-bareng dia. Begitu. Akhirnya saya yakin dengan agama ini. Masya Allah. Dan di kantor Majelis Ulama, saya di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan, di Mu'alaf Center kita, hampir tiap minggu ada aja anak-anak muda yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Kemarin 3 orang perempuan masih muda-muda, ya, dari seberang sana, ya, dia bersyahadah. Jadi itu hidayah. Persoalan hidayah ini ternyata ini hak prerogatif Allah. Rasulullah pernah menangis, ingin Abu Thalib bapaknya ikut agama beliau, tapi dijawab oleh Allah. Surat Al-Qasas, lihat nanti di rumah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekelas Abu Thalib. Allah berkehendak memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah tahu kepada siapa hidayah iman ini dia berikan. Masya Allah. Makanya kita bersyukur, kita Islam diberikan hidayah iman oleh Allah. Makanya ucapannya Alhamdulillah. Ini renungan buat kita, lihat Allah sayang dalam kita. Aktivitas hidup kita, Allah ingin kita nggak lepas dari Dia. Makanya awali aktivitas kita dengan apa? Menyebut nama Allah. Benar kan? Mau ngapain yang baik-baik, hadirkan Allah. Awali dengan Bismillah. Kullu amrin ribalin la yubda'u fi Bismillah wa huwa afdal. Orang yang tidak mengawali aktivitas hidupnya dengan menyebut nama Allah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Lihat, mau tidur, ingat Allah apa enggak? Bismika Allahumma ahya bismika. Tadi bangun tidur, ada yang bangun jam 3, jam 4. Melek harusnya apa? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oh, karena saking laparnya 2 piring baru ingat belum doa. Kan ada begitu. Dikasih tahu lagi sama Nabi, kalau kamu saking laparnya udah 2 piring masih belum doa, lupa karena saking lapar, buru-buru makan. Kata Nabi, Bismillah wa awwal wa akhiru, tetap hadirkan Allah. Mau berangkat kemari walaupun rumah dekat, tetap Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengapa harus dihadirkan Allah? Agar berkah. Apa yang kita lakukan berkah. Apa berkah, Ustaz? Berkah itu tuziduhum bitta'ah, bertambah ketaatan, ziyadatul khair, bertambah kebaikan dari setiap aktivitas yang kita kerjakan. Insya ringan. Sengaja Allah ingin hadir. Mengapa? Karena memang Allah cinta sayang sama kita. Tinggal kita ya, harus sering-sering ingat sama Allah, karena Allah cinta sayang sama kita. Rasulullah jasanya luar biasa di Rabiul Awwal, ya, berjuang di Mekah 13 tahun meyakinkan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Makanya bayi muslim
Ketika lahir ke dunia, apa perintahnya? Azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Agar pertama kali kalimat yang didengar oleh bayi. Jadi yang pertama kali aktif ketika kita lahir itu apa? Telinga, mata, otot, tapi belum lihat itu. Telinga, makanya suruh azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Dipertajam 17 kali dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Dipertajam lagi 9 kali dalam syahadat kita, benar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. 9 kali sehari semalam dipertajam sampai kita yakin betul. Nabi rangkai dalam satu kalimat yang indah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang menghembuskan napas terakhirnya mengucapkan kalimat Allah, insyaallah dia masuk surga. Amin ya rabbal. Itu perlu belajar. Riyadhah namanya, biasakan hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Yang terakhir singkat, 10 tahun Nabi di Madinah, dia bangun sosialisasi. Nabi bangun piagam Madinah sebelum Amerika dengan teman-temannya bikin apa? Hak asasi manusia sejagat, Declaration of Human Rights. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menanamkan itu. Nggak ada paksaan dalam beragama. Ketika Nabi di Madinah masih ada Yahudi, Nasrani, Majusi yang nyembah api ada. Tapi lihat piagam yang dibuat Nabi di Madinah. Jika orang di luar Islam menyerang umat Islam yang ada di Madinah, maka Yahudi, Nasrani, Majusi harus membantu. Begitu juga sebaliknya. Jika Yahudi, Nasrani, Majusi diserang oleh orang di luar Madinah, maka Islam harus bahu-membahu mempertahankan Madinah. Makanya luar biasa. Makanya persahabatan, kebaikan yang ditanamkan Rasulullah antara penduduk Muhajirin dan Ansor ini luar biasa. Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Apa bunyinya? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, penduduk Mekah. Wal ansor, orang yang menolong Nabi dan sahabat di Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka dengan baik, insyaallah termasuk kita. Amin ya rabbal. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Apa balasannya? Orang yang Allah ridho sama mereka, mereka ridho kepada Allah. Jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Nabi dan sahabat ikhlas itu memperjuangkan Islam, menjalin nilai-nilai perdamaian. Makanya Islam sampai kepada kita. Kita nggak kenal sama Rasulullah, tidak pernah berjumpa, tidak hidup sejaman dengan beliau, tapi kita yakin dan kita termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya nggak terasa ketika saya menatap Gua Thur, saya menangis. Mengapa? Kalau Rasulullah gagal di Gua Thur, dibunuh oleh Al-Gojo Quraisy, mungkin kita nggak kenal Islam. Benar nggak? Lihat dakwahnya, hijrah dari Mekah bukan jalan biasa. Kalau jalan ria begini orang tahu semua kan begitu. Jalan yang belum pernah dijalani orang. Kalau kita ke Gurun Basir, saya beberapa negara Arab pernah singgah. Malam kita dari Jeddah ke Madinah, nggak lihat lampu tuh. Kalau di sini kan banyak warkop, sana kan nggak ketemu kita. Kiri kanan gelap gulita. Ini sekarang apalagi 1400 tahun yang lalu terbayang. Bagaimana perjuangan Rasulullah untuk apa? Agar kita bahagia, damai dengan Islam. Makanya nggak terasa saya menangis. Ya Allah, kalau Rasulullah gagal, mungkin saya nggak mungkin Islam. Ya. Jadi ini kira-kira sebagai motivasi, semangat kita, ya, menyambut Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita banyak selawat kepada beliau, mencintai beliau, kita mengamalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan Rasulullah nanti memberikan syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nanti kita doa. Silakan. Boleh silakan. Kalau yang mau diskusi apa aja.
Iya Pak. Eteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ini yang terjadi sekarang di negara kita, Pak. Kan Kementerian Agama kalau nggak salah baca, masalah saya lihat itu kan mengganti kata Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ya. Ya. Nah, itu pandangan Bapak gimana Pak implikasinya Pak kepada ini masyarakat? Terima kasih. Baik. Ini menarik. Ini salah satu tugas dakwah kita. Makanya kita umat Islam ini di Indonesia mayoritas. Harusnya kita yang mewarnai. Bayangkan founding fathers pendiri bangsa ini luar biasa toleransi, mengganti kalimat dalam piagam Jakarta dari menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya rela dihapus. Demi apa? Toleransi. Nah, ini kalau sudah, ya kalau saya sih kurang pas secara pribadi. Karena kalau Isa Al-Masih itu dalam sejarah kita yakin, ya kan perbedaan kita itu, ya mohon maaf ya. Kalau perbedaan kita, keyakinan kita, Nabi Isa itu Nabi Rasul, ya, lahir 500 tahun kurang lebih sebelum Nabi Muhammad. Dan itu Allah sebut dalam Quran. Namanya Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Kalau putra berarti kan ada ibunya, walaupun bapaknya nggak ada. Mudah saja bagi Allah, Nabi Adam nggak ada ibu nggak ada bapak kan. Tapi kita punya satu keyakinan Allah yang ciptakan. Banyak surat Shad nanti baca. Ya. Saya kadang kalau lagi ingat aja tuh surat. Ya. Nanti Shad 74 baca sampai selanjutnya. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Lihat Nabi Adam. Ketika sempurna bentuk kejadiannya di Adam, aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalam dirinya. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah Subhanahu. Enggak ada ayah, enggak ada ibu. Jadi ya, jadi Nabi Isa ibunya ada, ayahnya tidak ada. Tapi dia bukan anak Tuhan menurut keyakinan kita. Kita nggak ganggu keyakinan orang, nih toleransi. Silakan ya. Kalau dia meyakini Tuhan Yesus Kristus, itu keyakinan dia. Ya. Saya khawatir kok kita jadi ngikut dia kan begitu kalau diganti. Paham nggak? Saya secara pribadi nggak setuju. Yang umum aja maknanya. Ya Nabi Isa, Nabi Rasul, ya Isa Al-Masih aja. Kalau itu seolah-olah khusus maknanya buat saudara kita yang meyakini. Ya, makanya ini perjuangan kita. Ya, perjuangan kita. Kalau makanya kita nih ya harus bisa mewarnai. Ya, harus bisa mewarnai. Ya. Harapan kita kan ada wakil-wakil kita yang jadi anggota dewan, yang jadi menteri, menyuarakan nilai kebaikan dan harusnya. Jangan justru memicu hal-hal yang kontroversi. Ya, ini tugas kita. Ya, makanya mudah-mudahan nanti ke depan 10-20 tahun yang akan datang mungkin anak kita yang jadi menteri. Amin ya Rabbal. Makanya bekali dia dengan akidah, ya, yang mantap, dengan keyakinan yang kuat, sehingga apa? Sehingga nanti ketika dia sudah menjadi pemimpin, aturan-aturan yang dibuat menenteramkan batin seluruhnya, bukan malah meresah. Paham? Ada satu ayat surat Al-Isra, baca dulu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqu 'alaihi al-qawl fa hasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Jadi kalau aku hendak menghancurkan satu negeri, kata Allah, enggak harus dengan tsunami, enggak harus dengan banjir bandang, dengan gempa bumi kayak Maroko, enggak harus begitu, kata Allah. Enggak harus dengan likuifaksi, tanah yang bergerak, yang menenggelamkan apa aja yang ada di atasnya. Tidak harus dengan itu, kata Allah. Apa? Cukup aku kirim pemimpin-pemimpin yang zalim menguasai negeri ini. Na'udzubillah min. Bapak Sakufiha, dia pimpin negeri itu dengan kefasikannya,
Dia utamakan kepentingan pribadi dan golongannya. Iya kan? Pada marna tadmiro, akan hancur negeri itu sehancur-hancur. Na'udzubillah min. Kita masih berharap sama Allah, mudah-mudahan ke depan ya Indonesia ini Allah hadirkan pemimpin yang taat pada Allah, cinta sayang kepada kita rakyat. Amin ya rabbal. Ini Imam Masjidil Haram dalam sholatnya doain kita tuh, Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah, negeri yang aman, damai dan tentram, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, taat pada Allah, cinta sama rakyat. Ke depan mudah-mudahan ya. Kita berdoa dan berusaha. Ya, kan kita yang pilih pemimpin. Usaha. Ya. Pilihan kita itu yang terbaik buat kita. Kalau saya, murid saya kan beda-beda pilihannya, makanya saya berdakwah kemana. Silakan murid-murid saya mau nyalon jadi anggota DPR, silakan. Ya. Partai apa aja silakan. Ya. Kalau minta doa, doain. Begitu ya. Yang penting kita mesen kalau mau murid kan gitu. Di Tangsel ini anggota DPR banyak murid saya. Ya. Saya selalu pesan sama beliau. Ada yang sebelum jadi cium tangan saya aja tuh. Tuan guru saya minta ridhonya aja. Silakan tuan guru mau pilih siapa. Begitu ada. Dan dia jadi sampai sekarang udah berapa periode. Ya. Saya ingat betul sama anak istrinya datang ke rumah saya. Saya mau cium tangan tuan guru aja karena bapak guru saya minta ridhonya. Ya, sekarang masih jadi aja. Ya. Kalau ketemu saya takut, ngeri kali dia ya takut. Kenapa kita tapi itu pemimpin ya. Jadi kita berharap pada Allah. Bagus pertanyaannya, kritis ya. Jadi memang kita harus punya keyakinan, benteng yang kuat ya. Jangan sampai kebijakan yang kita lakukan mengundang polemik ya. Di satu sisi senang, di sisi lain kurang suka. Harusnya apa? Ya semuanya win-win solution, begitu bahasanya. Jadi tentram ya. Paham ya? Insyaallah. Ini tugas kita, dakwah kita. Baik, bagus pertanyaan. Ada lagi? Lama saya nggak kemari ya. Baik, kita doa sama Allah ya. Mudah-mudahan satu panjang umur kita dalam doa, sehat badan kita, murah rezeki kita. Ya, jadi Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah, taat pada Allah, bakti sama kita kedua orang tua. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Tawbatana subhaya Allah, tawbatana subhaya Rahman, tawbatana subhaya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Karim, ya Allah ya Maulana ya Mahmud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah Karim, ya Allah ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di Allah tafarruqan ma'sum. Ya Allah, jadikan berkumpulnya kami di masjid ini ya Rabb, berkumpul yang mendatangkan berkah manfaat buat kami semua. Sekiranya hamba meninggalkan tempat ini ya Allah, dan kau jadikan perpisahan di antara kami perpisahan yang mendatangkan nilai dosa dan maksiat kepadamu. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
mengabulkan doa kita. Saya mohon maaf, nanti kita ketemu lagi. Sehat terus ya. Sehat terus. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.